Disiarkan secara langsung berjaringan di RRI Pro 2 Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Stay tune ya. Hai teman-teman Pro 2, bareng Jihan di Magota Sore Ceria kali ini menemani kalian semua. Dan tentunya aku gak sendiri, seperti biasa kita bakalan menghadirkan orang-orang yang berprestasi tentunya. Salah satunya ada di sebelahku, ada Kak Romario Satiamu. Hai Kak. Hai Kak Jihan. Bener ya Romario Ya, Satiamu benar. ya, bener. Ya, Dipanggilnya Kak? Biasa dipanggil Mario. Dipanggilnya Kak Mario. Ini adalah salah satu karateka berprestasi. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena selain dapat banyak banget medali di dalam negeri, lebih banyak lagi di luar negeri. Bener gak sih Kak? Lebih banyak di dalam negeri, Oh, tapi ada lebih banyak beberapa di dalam negeri, di luar negeri. di ada luar negeri beberapa. juga ada gitu loh. Jadi nggak cuman suka aja sama karate, tapi dia juga meraih banyak banget prestasi di sini ya Kak ya. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi sebelum aku mulai nanya-nanya prestasinya apa aja nih, awal mulanya tuh kenapa suka karate? Karena kan banyak banget ya olahraga bela diri kayak misalnya taekwondo, terus juga ada tinju gitu. Kenapa memilih karate? Pertama pilih karate karena awalnya latihan sepak bola. Latihan sepak bola di Kairagi. Tapi setiap bertanding ini lucu sih, kalau diceritain lucu. Setiap bertanding ataupun sparring selalu berantem di dalam lapangan, selalu berantem atau berkelahi, selalu berantem. Terus dari pelatih bilang kayaknya dia bagus kalau latihan karate bela diri. Jadi orang tua juga siasatinya, oh iya latihan karate. Oh, latihan Jadi karate. gitu awal mulanya tertarik atau mengikuti karate karena itu. Tapi sebenarnya maunya karate atau bola nih Kak sebenarnya? Kalau awalnya maunya sepak bola. Oh, awalnya sepak bola. Ya, karate itu kan karena dari keluarga juga tidak ada yang latihan karate. Jadi enggak tahu apa-apa soal karate awalnya. Oke, jadi kemudian kayak biar Jodang napat karate Jodang Iyo, ini anak. begitu. Oke. Tapi awal-awal mula karena kan dari keluarga sendiri nggak ada yang historinya kan nggak ada orang karate Nggak gitu ada ya. yang tekuni bela diri, tidak ada. Baru kakak kan pertama Ya, kali baru ya. saya pertama kali. Terus pertama kali pas latihan rasanya seperti apa tuh? Nah, pas pertama latihan ya biasa karena pertama canggung karena baru di hal yang seperti itu kan. Pertama canggung, tapi lama kelamaan seperti tertantang. Oh, karate itu ternyata bukan cuman bela diri. Karate itu ternyata bisa berprestasi. Oke, nggak hanya bela diri tapi juga bisa berprestasi, keren banget. Kalau misalnya dilihat banyak banget stereotip orang-orang gitu kan, karate keras gitu, karate berantem gitu. Ya. Selain prestasi, mau kasih tahu apa nih ke teman-teman Pro 2 nih? Teman-teman Pro 2 agar ini hanya pengalaman pribadi kami. Karate itu awalnya memang dilihat orang keras, ya kan? Mungkin juga ada juga di lingkungan sekitar teman-teman ada anak yang sudah ikut karate jadinya suka berantem. Oke. Nah, tapi kalau dari saya pribadi memang itu terjadi. Tapi lama kelamaan kita ikuti karate ini, ternyata karate kan ada sumpahnya. Sumpah karate itu kan ada salah satunya itu sanggup menguasai diri. Ternyata semakin kita tekuni, semakin kita ikut dari sabuk putih, sabuk kuning, hijau, biru, coklat, ternyata lama kelamaan kita jadi tidak suka berantem. Jadi tidak suka berkelahi itu karena mungkin kita takutnya kalau kita pukul orang mungkin langsung sakit atau bisa juga berdampak ke yang bisa mematikan begitu. Oke, jadi pengendalian diri juga diajarkan gitu ya di karate, bahkan sampai ada sumpahnya sendiri Ya, gitu ada ya. sumpah karate juga.
hal yang pertama kali nggak akan dilupain deh sama Kak Mario pas pertama kali latihan mengenal karate gitu kan, dari yang base-nya nggak tahu apa-apa nih Iya. mengenai karate, ada nggak sih experience yang nggak bisa dilupain? Yang tidak bisa dilupakan itu ternyata karate itu ketika ujian sabuk itu sama-sama dengan orang-orang lain itu. Nggak cuman tempat kita. Saya pikir kan, kita pikir kalau karate itu cuman ketika naik sabuk pelatih yang uji, ya kan, pelatih yang di dojo kita. Ternyata karate itu menyeluruh, waktu itu kan kami masih di Manado, ternyata menyeluruh Sulawesi Utara, dan itu pengalaman yang sangat-sangat ya berkesan lah. Berkesan. Sampai sejauh ini nih, dari mulai awal karate gitu ya, awal mempelajari lebih tepatnya karate, terus juga akhirnya mendapatkan banyak banget medali-medali, meraih penghargaan juga gitu kan. Orang yang paling support sama Kak Mario siapa? Nah, kalau karate, kalau dari kami tentunya pasti keluarga. Tapi lebih spesifiknya kedua orang tua. Kedua orang tua. Kedua orang tua, mama sama papa itu sangat support kalau kami di karate. Oke. Tapi pertama kali masuk karate itu kan pas tadi kan belum sempat dikasih tahu. Ya. Pas SMP kah, SMA kah? SD. Oh, SD. Kalau tidak salah sekitaran kelas 4 SD. Oh, kelas 4 SD. Terus penghargaan pertama atau kemenangan pertama di Nah, kalau kemenangan pertama kebetulan kami juara, lama baru bisa juara. Oke, gimana tuh? Setelah latihan-latihan kan kami latihan berdua sama adik kami kan. Oke. Adik kami sudah juara sekitaran, latihan itu sekitar ada 5 tahun baru 5 juara. tahun baru juara. Iya. Dan juaranya itu tidak di Manado atau Sulawesi Utara, juaranya juga di tempat orang di Maluku Utara, di Ternate. Oke. Jadi kakak ke Maluku Utara Ya, dulu. kebetulan ada pelatih kami bawa kami bertanding ke Maluku Utara, tepatnya di karate. Disitulah medali pertama kami. Oke, dari SD sampai sekarang menggeluti karate itu bikin susah membagi waktu nggak sih Kak? Nah, kalau untuk membagi waktu, jujur aja, karena kalau berbicara bagi waktu kan sudah pasti tentang disiplin, Betul. ya kan? Tentang disiplin. Nah, waktu kalau masih sekolah, pasti membagi waktu cuman antara bagaimana bangun pagi. Betul. Ketika kita melaksanakan latihan malam, mungkin sampai larut malam, besoknya kan pasti ngantuk kalau mau bangun. Tapi karena itu tadi dibilang support dari orang tua, kami itu sebelum berangkat ke sekolah pasti latihan. Mungkin jam-jam 4:30 atau jam 5 kami sudah bangun. Paginya harus ke sekolah. Jadi kita bagi waktu begitu. Begitu juga ketika pulang sekolah pasti sudah diwanti-wanti, kalau orang Manado bilang kan, sudah diwanti-wanti dari papa bilang kalau pulang sekolah langsung pulang. Kalau enggak pulang ya pasti ada bagian di rumah. Jadi pulang sekolah latihan, siang itu saya latihan, sore juga latihan. Kemungkinan juga kalau malam kami latihan. Jadi bisa 3 sampai 4 kali satu hari kami bagi waktu. Berarti jatuhnya lebih ditekuni gitu ya? Lebih ditekuni. Ketika kami mulai dapat juara pertama kali itu di 2011, memang sudah ditekuni bahwa saya harus jadi seorang juara, dan bukan cuma di Manado atau di Sulawesi Utara, saya harus jadi juara di tingkat Indonesia. Oh, keren. Dari 2011 pertama kali mendapatkan juara ya? Iya. Keberhasilan setelah 5 tahun latihannya Ya. gitu ya sampai sekarang, itu kan pasti nggak gampang. Dari SD, SMP, SMA tadi support sistemnya dari keluarga. Kalau dari sekolah adakah support gitu? Nah, kalau dari sekolah, waktu kami merasakan kan pastikan mulai dari SMA. SMA itu support sistemnya dari sekolah itu, kebetulan waktu itu kepala sekolahnya sama guru olahraganya. Apalagi guru olahraganya kan seorang karateka juga. Oke. Jadi kami disupport bukan cuman bertanding di Sulawesi Utara atau di Indonesia, bahkan 2012 kami itu disupport ke Malaysia. Jadi bertanding di sudah tingkat internasional ataupun Asia Tenggara, kita bertanding di Malaysia. Dan puji Tuhan waktu itu kami berangkat 6 orang atlet yang SMA 9 juara semua. Wih, keren.
keren. Jadi memang supportnya nggak main-main gitu ya? Iya, Kayaknya dari emang udah sekolah. jodoh nih Kak Mario sama karate. Ya mungkin Gak mungkin, karena selain menjadi apa kalau misalnya seorang karate penyebutannya apa? karateka. Karateka. Selain menjadi karateka, Kak Mario ini juga menjadi pelatih ya? Ya kebetulan sekarang menekuni pelatih dari awal lah, seperti kami jadi atlet kan harus ditekuni serius, disiplin. Begitu juga sekarang lagi fokus ke melatih. Lagi fokus ke melatih. Melatih apa aja, terus juga kita belum bahas mengenai kemenangan-kemenangan ya dari dalam negeri, luar negeri, karena sedikit banyak aku tahu Kak Mario sendiri itu sempat keluar dari Sulawesi Utara gitu ya. Ya betul. Nanti kita bahas nih teman-teman Pro 2. Jadi buat kalian semua yang pengen nanya-nanya, karena nih kayaknya di kolom komentar YouTube udah banyak banget nih api menyala nih Kak. Keren Sensei, mantap. Wih keren. Ini kayaknya orang-orang di balik layar juga Iya, ya Kak ada ya. ini. Dan ada orang-orang mungkin anak-anak karate yang saya latih juga mungkin Anak-anak nonton. karate yang dilatih juga. Nanti kalau misalnya kalian pengen nanya-nanya, atau buat teman-teman yang pengen nge-review nih, siapa tahu murid-muridnya Kak Mario, Ya, boleh, gimana boleh. nih Kak Mario orangnya pas lagi karate? Apakah sama murah senyum seperti ini atau galak gitu ya? Boleh banget kalian bisa line WhatsApp di 0897249977, atau bisa kolom komentarnya juga terbuka buat kalian semua di YouTube RRI Manado. Kita bakalan balik dengan banyak banget cerita-cerita dari Kak Mario, jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. Jujur banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang pengen aku tanyain gitu. Buat teman-teman Pro 2, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, sekali lagi boleh banget ya dikasih tahu di 0897249977, atau di Instagram juga boleh direct message @pro2manado, duanya pakai angka, atau di YouTube channel di kolom sectionnya. Di situ ada kalian bisa kasih tahu review juga sekaligus, atau kalian pengen nanya-nanya boleh banget. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kan tadi dari Sulawesi Utara terus pindah ke Ternate. Pindah atau? Cuman pergi bertanding saja di Ternate. Oh, cuma pergi bertanding saja. Cuman aku sempet denger kakak pernah pindah ya? Ya pernah pindah jadi atlet di daerah lain. Lain, Ya. oke. Kemana tuh Kak kalau Ke boleh tahu? Jawa Barat. Oh, ke Jawa Barat. Dan menorehkan banyak prestasi juga. Lumayan, puji Tuhan. Wih, keren banget. Ini berarti karate ini udah termasuk hidup ya? Ya karate kayak inilah nafas. Kayak nafas. Kalau nggak ada nafas kan manusia bisa meninggal. Nah karate itu dalam pikiran saya karate itu segalanya. Segalanya, tapi emang keren banget sih. Kalau misalnya udah banyak banget, bisa ratusan lah ya pertandingan-pertandingan yang Ya bisa puluhan puluhan ya, pertandingan yang puluhan udah pertandingan. diikuti gitu. Ya. Ada nggak yang berbekas sekali maksudnya? Nah kalau berbekas kali itu mungkin ada 3. Oh, yang mana Ya. aja tuh? Kalau yang pertama, yang ketika sudah lama latihan
sudah lihat-lihat teman-teman di Manado, di Sulawesi Utara sudah juara, kok kita dan nggak bisa juara begitu dang. Oke. Kenapa kita nggak seperti dorang dang? Padahal kita pelatihan memang so keras, so rajin nama gitu toh. Pemikiran orang yang semua menyerah dang. Jadi ketika kesan pertama itu pas juara di Ternate, nah sempat orang almarhum bapak bilang begini, bisa juara toh, dan ternyata ngana juara nyana di kampung, nyana juara di kampung orang, itu yang pertama. Nah untuk yang kedua, ketika pertandingan bagaimana saya dilirik di Jawa Barat. Jadi pertandingan kedua waktu saya juara ODSN Olimpiade Siswa tingkat nasional di Balikpapan, di situ mau bertanding itu hampir mau menyerah. Tapi karena berpikir, oh kalau juara di sini, juara 1, pasti ada jenjang selanjutnya bisa bawa tim Indonesia bertanding di luar negeri. Jadi di situ yang kedua. Yang ketiga, pada saat bertanding di luar negeri. Jadi gitu. Di Malaysia ya? Di bertanding di luar negeri itu waktu itu yang punya kesan yang ini di Swedia. Di Swedia. jauh banget. Ya. Kenapa tuh berkesan banget? Berkesan karena mungkin ketika bertanding waktu itu di kelas mendapatkan juara 1 dan di bergu juga mendapatkan juara 1. Dan kenapa saya bilang berkesan karena waktu itu kan tim Indonesia mengirimkan full tim. Jadi ketika bergu sudah full untuk bikin satu tim dan dipecahlah sama pelatih bahwa tim bikin 2 saja Indonesia. Nah ketika Indonesia bikin 2, karena kami di tim B-nya kami yang paling tua atau paling senior, dipercayakanlah bahwa adik-adik, bagaimana kasih semangat adik-adik. Dan ketika itu semifinal, tim A semifinalnya sama Skotlandia. Nah kami tim B-nya semifinalnya sama Swedia tuan rumah. Nah pada saat kami lihat, pertama main kan yang senior-senior, kok senior-senior pada berdarah semua kan. Senior pica. Nah ketika kita lawan Swedia menang. Nah finalnya nanti sama Skotlandia yang bikin senior-senior itu pecah. Nah karena waktu itu kami juga sudah jadi seorang tentara, kami doktrin lah ini adik-adik. Gimana tuh? Doktrinnya begini, kalau ragu-ragu kembali. Jadi kalau tidak mau main, ya sudah alasan sakit jo semua kalau takut. Tapi karena adik-adik juga mungkin berani, jadi mungkin jadi beginilah mindsetnya, yang saya bilang mindsetnya, ya sudah kalau kakak-kakak kita kalah, bagaimana kita balaskan itu kekalahan. Begitu. Keren banget dan sih. Dan puji Tuhan waktu kami final dengan Skotlandia, kami bisa menang lawan Skotlandia. Tanpa berdarah-darah? Tanpa berdarah. Wih keren banget. Ini jadi salah satu yang ini sih yang paling gak bisa dilupain, pantesan ya. Pasti. Karena kalau misalnya mau dilihat 19 tahun ya Kak ya, kurang lebih ya. Dari pertama kali menggeluti karate dari 2011 dikurangin 5 tahun gitu. Kami latihannya itu mungkin 2006 atau 2007. Itu 19 tahun udah menempati posisi sampai jadi pelatih juga FYI ya buat teman-teman semuanya. Sekarang Kak Mario ini sebagai pelatih ya? Sebagai pelatih. Di kebetulan kami ada Glorio Karate Academy. Nah di situ membuka, siapa tahu teman-teman Pro 2 mau ikutan atau mau bergabung, kami buka kelas privat. Jadi bagi karateka yang sudah mungkin sabuk biru, sabuk coklat, yang lebih ke fokus ke berprestasi, bisa bergabung dengan kami. Kebetulan juga kami ada tim kepelatihan di situ. Kita balik lagi ke masa-masa kakak menjadi karateka gitu ya. Milih mana? Mental dulu atau tenaga dulu nih? Kalau ini berdasarkan pengalaman pribadi kami. Kalau kami setelah saya geluti karate, mungkin juga kami bergabung di tim yang mungkin pelatihnya sudah sangat-sangat berpengalaman di bidang itu. Kami kalau latihan itu selalu disiasati, kalau latihan pasti tenaga harus lebih. Nah, tapi di selang-selang itu kami dikasih tahu, bermain itu harus begini, bermain harus begini. Mentalnya harus begini. Tapi ketika bertanding, mental duluan, baru kita pakai kekuatan. Jadi lebih ke harus bermain itu jangan modal tenaga, tapi harus pakai otak juga. Makanya menang dari Skotlandia ya. Pernah bosan gak sih Kak Mario? Kalau untuk pernah bosan ketika
latihan di persiapan untuk PON 2016. Di 2000 kita latihan itu hampir 2 tahun. Dan 2 tahun itu sudah tidak pulang rumah. Jadi dibikin mes, ada kalau di Jawa Barat itu ada Wisma Prestasi. Jadi seluruh atlet digabungkan di situ dan kita fokus latihan. Jadi apalagi kalau karate tempat latihannya buka mata, buka pintu sudah matras. Sudah matras latihan. Jadi bosannya mungkin karena capek. Mungkin karena kegiatannya cuman itu terus, itu terus, itu yang mungkin bisa dikatakan bosan ya karena Bosan. itu. Biasanya kalau bosan ngapain sih Kak? Kalau bosan mungkin ya healing lah sama teman-teman, mungkin ke tempat ngopi atau nongkrong Indomie begitu. Gitu, Jadi quality time sama teman-teman Nah, ya. sama teman-teman yang atlet itu. Oke. Kalau misalnya kan kita tadi ngomongin kemenangan. Ya. Pernah kalah nggak? Pernah Pernah kalah. kalah ya itu 5 tahun itu yang awalnya nggak juara-juara. Nah, Jadi itu kekalahannya itu, dan mungkin kalau dibilang bosan, sudah bosan kalah. makanya pas di tahun ke-6 menang mulu ya. Pada saat mindset saya itu, pemikiran saya apalagi didorong pemikiran orang tua, bapak, kalau saya sudah menang harus menang terus. Oke. Kalau pas lagi down gitu ya, pas Ya. lagi memulai 5 tahun nih kan, Ya. kalah. Biasanya untuk menyemangati diri Kak Mario ngapain? Kalau untuk bikin semangat diri lagi, ya kita lihat aja siapa sih kayak idola kita di karate siapa, dan kita lihat orang tua. Kan saya juga bukan berasal dari orang tua yang mampu, tapi pokoknya orang tua itu cuman modal tenaga lah buat dapat uang atau dapat rezeki. Jadi kami juga lihat orang tua sudah buang tenaga cuman untuk aktivitas kita ini kan, untuk hobi kita karate. Jadi kalau udah ada bosan atau apa, lihatlah perjuangan orang tua. Jadi salah satu yang bikin saya juga mungkin fokus di karate, karena saya lihat perjuangan orang tua itu tidak main-main, capek orang tua. Apalagi tadi sempat di sounding sedikit Kak Mario juga almarhum bapaknya suka banget ngasih motivasi ya. Jelas. Betul. Ini kita masuk ke komentar-komentar yang ada di comment section dulu nih Kak Mario yang ada di YouTube. Keren Sensei dari Meiki Bawinto. Terus juga ada Santi Kaluminti ya. Kaluminti. Mantap Kak Hadis, sukses selalu. Andre Sumigar nih izin bertanya Kak. Ini boleh dinaikin ke atas dulu comment sectionnya teman-teman. Iya, thank you. Izin bertanya, untuk menjadi atlet nasional jalan menuju juara harus bagaimana ya gitu. Nah, untuk kebetulan ini Kakak Andre juga mau jadi pelatih. Jadi mungkin bisa berbagi cerita lah. Jadi kalau untuk bagaimana seorang atlet menuju juara, apalagi juara nasional itu, pertama harus disiplin pokoknya dalam waktu istirahat, pola makan harus disiplin. Dan kedua, jalan menuju juara itu kita harus membuka mindset kita bahwa ketika kita juara di Sulawesi Utara, jangan sampai di situ, jangan cepat puas. Jadi kita harus punya berpikir bahwa harus lebih, karena seorang karateka atau seorang atlet dia tidak boleh harus merasa puas, cepat puas tidak boleh. Jadi menuju jalan nasional itu, dan di mana juga tempat kita berlatih. Kenapa tuh? Nah, berlatih begini. Ketika ini mungkin pengalaman saya. Kalau seperti kakak lah, tanya ke orang, ya kan? Ini perumpamaan. Tanya ke orang bahwa kakak lebih percaya orang yang lihat Gunung Kelabat itu tinggi, bilang Gunung Kelabat itu tinggi, atau orang yang baru selesai turun? Nah, itu jalan menuju juara seperti itulah kalau berlatih. Ini cuman perumpamaan, enggak perlu saya jelaskan, takutnya ada yang marah atau bagaimana kan tersinggung. Nah, gitu. Tapi iya sih, bener sih. Kan? Jadi kalau misalnya kalian mau menjadi juara, jangan sampai lupa juga untuk latihan terus sampai mencapai di titik yang kalian inginkan gitu. Betul. Oke, kita lanjut lagi. Boleh dinaikin ke atas dulu sedikit lagi. Iya, tips dong bela diri yang efektif untuk ciwi-ciwi supaya bisa jaga diri dari Giselle Solideo.
Nah, kalau untuk tips bela diri yang efektif untuk cewek-cewek, bela diri apa saja pastikan ada namanya juga bela diri. Ya kan, pembelaan diri. Betul. Jadi untuk apa olahraganya atau cabang olahraga bela dirinya sebenarnya sih bebas. Oke. Tapi kalau untuk cuman bela diri, kita bisa, kalau karate itu memang bagus sih, tapi karate itu punya proses karena karate itu seperti anak sekolah lah. Anak sekolah kalau dikasih belajar bab 1, bab 2, Oke, bab 3. Tapi kalau mengerti. makanya kalau mau cari yang efektif seperti bela diri taktis begitu loh. Yang diajarkan yang tiba-tiba mukul, ya kan, pembelaan diri begitu. Jadi kalau misalnya karate sendiri ada ini ya, ada tingkatan-tingkatan pembelajarannya. Nah, jadi prosesnya itu mungkin lama. Agak lama gitu. Kita lanjut lagi nih. Keren Sensei Iyo. Ini kayaknya ini ya, Ini anak murid ya. Shen ini kemarin juga baru selesai juara. Jadi, Oh iya. ya, Juara di mana tuh? di Piala Danrem Cup. Ini anak murid ini. Oh, yang ada di KONI? Iya, bukan di Glorio Karate Academy. Oh, di Glorio Karate. Ya. Oh, yang punyanya Kak Iya, Iyo itu ya. Oke, lanjut lagi. Aidil Akmal katanya kasih tips dong belajar karate buat anak muda 20 tahun lebih. 120 bulan yang baru ingin memulai. Banyak banget. Banyak sekali bulannya. Gimana nih? Ada nggak tipsnya? Kalau untuk karate sih sebenarnya mau dari kecil apa sudah mungkin remaja atau dewasa, bebas-bebas saja sih. Tapi lihat lagi tujuannya kemana. Oke. Ya, kalau untuk bela diri atau belajar tentang filosofi karate, ya umur berapa saja bisa. Oke. Kalau karate itu ada ini ya, ada apa namanya, sabuk-sabuknya ya? Ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Misalnya nih, ada yang aku misalnya 26 tahun mau mulai belajar karate nih Kak. Ya. Terus habis itu tapi nggak mau dari tingkatan pertama langsung ke tingkatan ketiga, boleh nggak? Tidak bisa lah. Oh, nggak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh ya guys gitu. Tapi boleh kan misalnya umur 20, 30 Boleh. belajar dari pertama gitu? nggak Boleh. apa-apa? Dari umur sudah orang tua pun boleh. Oke. Itu makanya saya bilang tujuannya kemana dulu. Kalau untuk bela diri semua umur bisa. Namanya juga kan belajar. Belajar kan semua bisa. Tapi kalau untuk berprestasi mungkin alangkah baiknya mungkin dari kelas 5 SD, kelas 4 SD, SMP. Oke, memang sudah dilatih dari kecil Nah, ya. dilatih dari kecil. Oke, tapi kalau misalnya kayak gitu tempatnya Kak Mario sendiri available untuk teman-teman yang 20, 30 Nah, atau itu tidak. gimana tuh? Oh, Tidak. enggak. Jadi kalau di tempat saya itu lebih fokusnya ke anak-anak yang sudah dilatih sama pelatih-pelatihnya yang di dojo atau di ranting kayak klubnya mereka begitu, dan mau menambah privat, itu namanya privat, mau menambah skillnya begitu, boleh datang. Oke, jadi buat teman-teman sayang banget nggak bisa diajarin Kak Mario ya. Karena Kak Mario maunya melatih, bukan maunya sih sebenarnya, lebih fokusnya Lebih ya. fokus. Melatih yang masih kecil-kecil Ya, masih kecil-kecil. gitu. Terus Kak, kalau misalnya kan sekarang kan kesibukannya kan pasti lebih banyak lagi gitu ya. Karena Ya. setauku Kak Mario juga udah kerja gitu. Ya, saya Boleh ada kerja. di-spill nggak Kak kerjanya Nah, tuh? kebetulan kami seorang anggota tentara. Oke. Ya, yang berdinas di Kodam 13 Merdeka, lebih tepatnya di Jasdam 13. Oke. Dan nggak apa-apa tuh dari instansinya sendiri Nah, nggak apa-apa kalau dari misalnya. instansi kami mendukung. Oh, Kalau mendukung malah ya? kegiatan-kegiatan kami ini seperti atlet ataupun pelatih mendukung, tapi tetap ditekankan tidak lupakan tugas utama kami sebagai seorang prajurit. Oke, tapi itu akan bikin Kak Mario kesusahan gak sih? Nah, kalau untuk kesusahan tidak sih Kak. Bagaimana kami bagi-bagi waktu. Dan juga kalau kami pergi melatih karate atau bawa anak-anak bertanding kan, atau pergi bertanding pun pasti ada surat izin. Oke. Surat izin dari komandan satuan. Jadi kalau bilang ini tidak. Oke, jadi alih-alih dilarang malah justru di ini ya, Iya. di support gitu ya dari orang tua pas SD, SMP, SMA, terus sampai sekarang di Kodam 13 ya. Kodam 13 Merdeka. Iya, disupport juga, keren banget sih.
nih anak-anak zaman sekarang ini kan susah konsisten, sedangkan Kak Mario sendiri 5 tahun kalah gitu Kalah kan, kalah terus, akhirnya menang terus gitu kan. Ada nggak sih tips biar anak-anak muda, entah itu mereka menggeluti apapun gitu ya, Ya. tips untuk tetap konsisten kayak Kak Mario? Untuk tips lebih ke ini sih, untuk konsisten itu lebih ke apa tujuan kita untuk menggeluti, apalagi atlet. Tujuan kita terjun sebagai atlet ini apa? Oke. Tujuannya kemana? Targetnya apa? Jadi kalau targetnya cuman kecil, pasti konsistennya kecil juga. Oke. Tapi kalau dia berpikir, oh saya harus jadi atlet tim nasional, pastikan prosesnya tidak gampang dan itu membutuhkan konsisten. Jadi kalau sudah mulai tidak konsisten, terus keingat kembali seperti pengalaman pribadi kami kan, yang tadi Kak Jihan tanya, ada bosan nggak? Iya. Nah, itu pada saat saya bosan atau saya mulai tidak konsisten, saya ingat lagi, oh saya harus jadi juara. Harus kayak gimana Ya. gitu. Nih pertanyaan menarik nih dari YouTube di comment sectionnya. Izin tanya Kak, apakah dengan jago karate akan mempermudah saya mendapatkan pacar? Ini gimana ya konsepnya? Coba menjelaskan Nah, gimana kalau Kak kalau Mario itu sendiri? sih tergantung Kak. tergantung dari orangnya juga sih. Gitu ya. Iya, kalau untuk dapat pacar, tapi kalau dari jago karate terus berprestasi untuk kerja gampang. Gampang. Ah, Jadi itu. nggak tahu ya kalau dapet pacar, tapi kalau kerja udah dijamin gitu. Iya. Mungkin kalau misalnya ini teman-teman Pro 2 yang pengen jago karate mendapatkan pacar, mungkin kasih gaya-gaya gitu ya. Ada kan seninya ya. Mungkin. Iya, di depan cewek yang kalian suka kali, biar Mungkin- terpesona. Mungkin lebih tepatnya begini, kalau sudah jadi jago karate apalagi berprestasi, banyak yang mengidolakan. Iya. Nah, dari orang yang mengidolakan itu mungkin bisa Jadi jadikan pacar. Tips dan triknya, kita lanjut lagi. Keren Kak Iyo, gas jangan pakai rem. Duh, Nah, keren Sensei. itu semboyan kami yang Apa Glorio tuh? Karate Academy, gas jam pakai rem. Aduh. Oke, ada satu lagi nih dari teman-teman Pro 2 nih. Dengan karate banyak beasiswa dan kemudahan yang didapatkan. Iyakah Kak? Nah, betul seperti yang kami katakan tadi, dengan karate apalagi berprestasi mudah mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau anak-anak yang masih sekolah, masih kuliah, sudah pasti banyak beasiswa. Oke. Nah, kemudahan itu ketika mungkin kita bertanding, seperti saya jadi tentara kan, ketika kami bertanding di PON 2016, kami berprestasi medali emas, di situ ditawarkan, Oke. mau ndak jadi tentara, tapi harus tes, harus pendidikan. Ya kami waktu itu juga mikirnya, ya sudah, daripada pulang Manado ya sudah jadi tentara begitu. Oke, jadi tentara bahkan sampai sekarang gitu Sampai ya. sekarang. Ini bukan karena berkat Berkat dari karate, karate. yang dikonsistenin Kak Ah, Mario betul. sendiri, keren banget. Apalagi setiap berangkat pertandingan gratis. Iya kah? Iya, Oh iya. sudah pasti itu Kak. Kalau apalagi waktu kami di Jawa Barat, kami di Jawa Barat, mungkin di Indonesia, pulau-pulau Iya. yang pulau-pulau besar Indonesia sudah kami pergi semua. Oke. Begitu juga di luar negeri, mungkin kami ke luar negeri itu sudah lebih dari 20-an kali. Keren banget sih, karena membawa nama Indonesia juga Indonesia. ya. Oke, ini kayaknya teman-teman Pro 2 excited banget ya sama karate nih. Selain benefit yang didapat, kayak misalnya setiap berangkat pertandingan gratis, Ya. terus juga cari kerjanya gampang gitu ya. Ya, gampang. Ada benefit lain gak sih Kak, yang mungkin Kak Mario sendiri rasain juga gitu? Nah, kalau untuk benefit lain itu yang paling berasa itu sih di kehidupan sosial. Kita lebih banyak relasi. Oke, lebih banyak relasi. Lebih banyak relasi, Kak. Keren. Itu sih keuntungannya, apalagi atlet-atlet berprestasi. Relasi mungkin kita bisa kenal dengan ini karena karate gitu. Oke, jadi buat kalian semua yang punya anak-anak kecil atau adik-adik gitu ya, Ya. yang udah pasti kerjanya nantinya akan gampang ke depannya, Ya. terus juga akan dapat banyak experience baru ke akademinya Kak Ya, Mario. betul. Itu dibukanya private kah Kak atau gimana? Dia gitu? dibukanya itu kita lebih ke, kan ada nomor admin juga kan. Kalau bilang oh mau daftar gitu, tapi kami juga ada persyaratan. Persyaratannya begini, yang kami tampungkan
atlet-atlet yang sudah dilatih sama pelatih-pelatihnya dari Oke. kecil. Ini kan privat. Nah, kami selalu bilang pelatihnya mengizinkan enggak, ya kan? Oke. Kami tanya dulu pelatih yang di dojo atau di rantingnya yang semula mengizinkan enggak. Kalau mengizinkan, kami tampung Oke. tanpa melupakan latihan dia di dojo tersebut. Oke. Nah, tapi kalau kami tanya terus jawabannya, oh pelatihnya enggak tahu begini. Nah, kami juga enggak mau salah paham dengan pelatih-pelatih yang Oke. lain begitu. Jadi tetap mau ini ya, tetap mau membangun relasi baik gitu ya Ya, sama pelatih-pelatih lainnya. betul. Ini pas Kak Mario jadi pelatih pertama kali tuh gimana ceritanya tuh Kak? Nah, kalau kami waktu jadi pelatih, waktu itu kan kami selesai dari atlet, kami kan kakinya sudah sakit juga kan, Oke. udah sakit juga. Terus di pelatih kami yang di Jawa Barat, di Bekasi kebetulan juga orang Manado, Oke. suaminya orang Manado, istrinya orang Jawa Barat. Ditanyalah sama saya kan, ditanya, Bang, setelah jadi atlet pengen kemana, mau jadi wasit atau pelatih? Oke. Nah, terus saya mikir, kalau jadi wasit bukan fashion saya kayaknya. Karena dulu kan wasit dulu adili orang ya kan. Oke. Tapi karena kami suka punya tantangan kan, jadi pelatih kan mulai dari nol lagi. Iya betul. Jadi karena kami suka tantangan ya sudah jadi pelatih saja. Oke. Begitu. Jadi pertama kali malah bukan di Sulawesi Utara juga ya? Pertama kali kami jadi pelatih itu langsung ke Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah? Ya, Jawa Tengah Keren. ceritanya karena di Jawa Tengah kan ada pelatih, kebetulan pelatih kami yang di Jawa Barat juga melatih katanya yang jurus-jurus, yang kata melatih jurus. Nah, untuk pelatih komitenya kami diajak Oke. untuk tambah-tambah pengalaman, dan paling pertama waktu itu kami melatih tim mahasiswa Universitas Diponegoro untuk menghadapi pekan olahraga mahasiswa daerah. Oke. Jadi nggak main-main langsung ke mahasiswa ya? Ya, mahasiswa, dan waktu itu kebetulan ketika juara umum Universitas Diponegoro dan waktu itu dapat 13 medali emas itu untuk menghadapi Pomnas Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Kebetulan pengurus karate juga di Jawa Tengah bilang, ya sudah karena paling banyak Undip yang juara, pelatihnya dari Undip juga untuk Oke. menghadapi Pomnas di waktu itu di Sumatera Barat. Dan puji Tuhan pertama kali kami melatih ke tingkat nasional, Jawa Tengah itu meraih juara 1 umum. Oke. Begitu. Tapi keren banget ya Undip ya, banyak Undip. banget Undip. yang menang gitu. Iya. Tapi ini cuman pemikiranku aja ya. Ini bener apa salahnya? Nanti dikoreksi sama Kak Oh, Mario iya. ya. Setauku di karate itu ada seninya nggak sih? Kayak seni sama Ada. bela dirinya. Nah, ada. Itu di karate itu ada 2 nomor namanya. Nomor yang fight, yang fighter, sama nomor yang seni, yang Oke. cuman jurus kata. Iya. Ada 2 nomor gitu. Pernah nggak kepikiran jadi pelatih dari seni aja gitu? Enggak, Kak. Oh, Karena kenapa tuh? waktu latihan saja, waktu kami latihan di Marina Plaza waktu itu, ketika belajar jurus-jurus, pasti kami selalu izin ke pelatih, izin ke toilet. Oh karena Nah, kenapa tuh? karena malas ikut itu kan. Ini enggak boleh ditiru juga Iya. sama yang teman-teman Pro 2, apalagi atlet karate tidak bagus untuk ditiru. Jadi kami izin, nanti kami lihat kami lihat dengar, oh sudah enggak latihan yang seni, tinggal latihan yang fight, baru kami keluar. Oh, padahal aku pengen nanya sama Kak Mario. Kak Mario punya ini gak sih kayak gaya andalannya gitu loh dalam ring. Biasanya kan kalau misalnya atlet nih udah udah legend nih, dia biasanya gaya andalannya apa gitu nggak ada. Kalau untuk seni tidak ada, tapi kalau untuk di fight kami pasti ada. Oh apa tuh kalau Kak Mario sendiri? Kalau kami sendiri waktu kami masih jadi atlet, sudah pasti pukulan satu tangan satu kaki kan, pukulan kisami sama mawasi. Oh, Kisami itu oke. tangan yang di depan, sama kalau mawasi kan tangan kaki depan kaki belakang, tapi kami lebih cenderung ke kaki depan. Oh oke. ini yang sebenarnya buat aku penasaran gitu. Tapi kalau misalnya di akademinya Kak Mario berarti memang nggak ada juga yang masalah lagi karate yang seni itu ya? Tidak ada. Jadi kami Nggak ada lebih juga. spesifik ke
ke komite itu namanya, yang fight itu yang komite. Oke, kita balik lagi ke kesehariannya Kak Mario sendiri. Kak Mario kalau misalnya udah 19 tahun, kurang lebih 19 tahun menekuni karate gitu ya. Apa sih yang banyak pelajaran yang bisa Kak Mario ambil ke kehidupan sehari-hari, ada nggak sih? Nah, kalau untuk kehidupan sehari-hari sih lebih ke, kalau bicara tentang karate, kami lebih dapat disiplinnya. Disiplin. Oke. Disiplin karena jadi seorang sang juara kan harus disiplin, tidak mudah lah. Jadi ke kehidupan sehari-hari juga begitu. Disiplin, jujur, itu yang kami dapat praktekkan ke kehidupan sehari-hari. Tapi kadang-kadang juga kalau kami jujur di sekarang-sekarang ini bisa salah kalau jujur. Bahaya ya. Bahaya. Jadi kalau di karate itu kami cuma pegang, melatih atau jadi atlet harus tulus dan jujur. Oke, harus tulus atau Nah, jujur. Ini jujur. nih sama kayak yang Andre Sumigar bilang nih. Beliau banyak mengajarkan tentang ketulusan dalam melatih. Emang kayaknya nih anak-anak muridnya dari Sensei ini pada sayang banget nih ya. Emang biasanya diajarin apa? Motivasi yang dikasih itu apa sih? Kalau untuk di komen mungkin ini cuma diketik kan, tapi kalau anak-anak atau pelatih-pelatih lain mungkin sering tersinggung karena Oke. saya itu lebih ke detail kalau mengajarkan atau melatih, lebih ke detail. Pokoknya selalu kayak orang bilang ribet. Oke. Jadi kalau dikasih gerakan ini pokoknya harus sampai dia sempurna, lebih ke perfeksionis. Oke. Dia harus sempurna gerakan itu baru kita pindah ke ini yang gerakan lain. lainnya. Tapi itu yang selalu saya sampaikan ke adik-adik atau teman-teman pelatih. Kenapa saya begini? Karena kalau bikin hal yang lain atau yang salah sudah pasti kalah. Oke. Jadi itu yang saya bilang, kalau waktu jadi atlet yang saya tekankan dalam diri saya ini tulus menerima materi dari pelatih. Oke, itu kali ya yang Ya. ditekankan sama Ah, Andre juga gitu ya. Begitu juga ketika saya melatih, saya tulus melatih anak itu supaya dia Jadi. bisa juara. Oke, tapi emang keren banget sih ya teman-teman Pro 2. Nih ada nggak sih pesan dari Kak Mario sendiri buat anak-anak muda yang baru mau mulai gitu kan? Apalagi di sini kan bela dirinya banyak. Tapi misalnya nih kayak aku mau ikut karate, tapi udah umur 20-an, mau menuju 30 nih. Ada pesan-pesannya nggak? Nah, kalau untuk pesan-pesannya sih, yang adik-adik atau kakak-kakak yang mau latihan karate, pesannya kalau sudah satu kali nyemplung, ya sudah nyemplung. Jadi ibaratnya begini, kalau latihan karate itu diseriusin saja. Diseriusin Lebih saja. simpelnya begitu, diseriusin saja, entah untuk prestasi atau untuk bela diri, diseriusin saja. Pasti ada impactnya, ada feedbacknya dari hal-hal positif yang kita lakukan, apalagi di karate. Oke, seperti yang sering banget aku dengar dari Kak Mario gitu ya, konsisten gitu. Ya. Jangan sampai nggak konsisten dan juga disiplin yang paling penting gitu. Betul. Nah, kalau misalnya nih ya, Kak Mario sendiri ngelihat karate di Indonesia, karena kan Kak Mario udah kemana-mana gitu ya, Ya. nggak cuma di Sulut, di Jabar juga membawa nama Jabar, menjadi pelatih juga. Kalau misalnya Kak Mario sendiri ngelihat karate di Indonesia tuh kayak gimana sih? Nah, kalau karate di Indonesia secara khusus sudah bagus. Kami juga punya juara dunia yang di event standar WKF sudah punya juara dunia. Untuk karate di semua negara sih sebenarnya sama. Tapi ya itu, untuk kesempatan kita untuk bertanding, apalagi kita negara Asia, apalagi yang di wilayah ke timur begini, kan kalau Indonesia mungkin tidak terlalu sering bertanding luar negeri karena jarak. Oke. Nah, karena kenapa atlet Eropa, ini menurut pandangan saya, atlet Eropa kenapa mereka bisa cepat regenerasi juaranya di tingkat dunia, karena kayak seperti kejuaraan dunia di Swiss, ya kan? Sudah pasti negara-negara tetangga seperti Jerman, seperti Prancis, Oke. itu kan tidak membutuhkan banyak biaya, cuman naik kereta sampai. Oke. Jadi itu mungkin kalau karate Indonesia, tapi kalau dilihat secara menyeluruh, karate Indonesia ini animo masyarakat atau animo anak-anak atlet itu sangat luar biasa. Oke. Ya. Jadi sebenarnya bukan masalah bakatnya ya, Ya. lebih tepatnya ya, tapi Iya, betul. bagaimana
kasarnya sponsornya Nah, gitu. betul, Kak. Tapi kalau misalnya itu di Indonesia, kalau misalnya di apa namanya di Sulawesi Utara? Nah, kalau di Sulawesi Utara ini sih banyak, mungkin kalau saya bilang mungkin kembali lagi tadi ke jujur kan Kak. Jujur. Kalau di Sulawesi Utara, kalau saya lihat secara garis besarnya itu kurangnya konsisten dalam membina atlet, kurang. Terus kurangnya motivator. Oke. Motivator itu bisa dari mantan juara atau pelatih-pelatih yang sudah berprestasi. Terus mindset anak-anak atau mindset atlet-atlet sulut itu, untuk kalau saya lihat dua tahun ke belakang itu masih bukan dibilang jelek, tapi masih berpikir ya sudah, yang penting saya itu sudah atlet sulut, sudah juara di sulut. Nah, waktu kami datang curi-curi waktu juga datang ke Manado atau ke Sulut, kami suka berbagi pengalaman bahwa kalau sudah juara di Sulawesi Utara, ngapain lagi berpikir untuk juara di Sulawesi Utara. Oke. Jadi yang kami masukin itu atlet-atlet harus punya mindset bahwa kita harus juara di nasional. Dan Juara itu di sangat-sangat kurang kalau saya lihat, apalagi ada adik kandung saya juga kan latihan. Saya lihat mindsetnya mereka itu ketika sampai di nasional kayak ya sudah pasrah. Sudah gitu. pasti kalah, apalagi ketemu Jawa Barat, ketemu DKI, Jawa Timur, yang daerah-daerah besar lah. Itu sudah berpikiran bahwa dorang jago. Oke. Nah, ketika saya datang ke Sulawesi Utara, nggak ada yang jago. Itu apalagi kami selalu tanamkan ini mindset kami, mungkin agak sedikit keras atau apa, mindset kami selalu kami sampaikan ke atlet, jangan cari menang, tapi bagaimana caranya tidak kalah. Oh, oke. Iya toh? Harus menang. berarti. Harus menang. Jadi tapi kan cara penyampaiannya ketika misalnya contoh kajian, harus begini, pasti kan mumet otak. Iya betul. Ya, tapi jangan sampai bikin salah ya. Jangan ya tahu. Jadi saya juga ke atlet begitu. Enggak bilang kamu harus menang. Enggak. Tapi bagaimana caranya kita tidak kalah. Tidak kalah. Tapi ada lagi statement dari saya. Kalah adalah penghinaan. Oke, kalah adalah penghinaan. Itu adalah salah satu hal yang keren sih. Itu kalau misalnya dibawa di kehidupan juga oke ya. Oke, tapi Maksudnya- mungkin kalau ini kan berbicara soal atlet, tapi Betul. kalau berbicara soal kehidupan kan kita kan hidup bukan cuma sendiri. Betul Dan banget. kalau semua hal harus kita yang menang, agak susah juga. Repot juga ya. Repot juga nanti dipikir orangnya itu ini begini. Jadi kalau di dunia atlet atau dunia prestasi, kekalahan adalah penghinaan. Tapi kalau di kehidupan mungkin kita berteman, kehidupan keluarga ya pasti ada dinamika lah. Oke. Jangan kita terus yang menang. Kalau di dunia kehidupan kekalahan adalah pembelajaran ya. Ya betul, Oke. pengalaman. Keren. Betul juga banget. itu Kak Jian. Jadi kalau di kehidupan kekalahan atau kesalahan adalah pengalaman. Tapi kalau di pertandingan kalau kekalahan adalah pengalaman, nah kalah terus nanti. Bahaya gitu ya. Bahaya. Tapi kalau misalnya aku lihat memang konsisten banget gitu ya dari Kak Mario sendiri. Ini dua kata yang selalu Kak Mario ucapkan dan juga Kak Mario tegesin terus, disiplin dan juga jangan sampai kalian nggak konsisten gitu. Ya. Dan yang paling penting buat kalian semua yang ngerasa kayak tadi case-nya karateka Sulut gitu ya, udah menang di Sulut, terus kalau misalnya ke nasional ya udahlah gitu, yang penting udah sampai di nasional, mau menang mau kalah, mentalnya dulu guys. Mental dulu. Oke, ini the last question nih Kak. Ya. 3 kata yang menggambarkan seorang karateka. Kalau 3 kata menggambarkan soal karateka, pertama Bushido, kata yang dari Jepang. Apa tuh artinya? Bushido artinya semangat pantang menyerah. Semangat pantang menyerah, oke. Nah, kalau kedua keren. Bushido, keren. Keren, ya kan Keren. tadi kan bilang karate keren ya, karate keren. Terus yang kata ketiga mungkin ada 2 kata, bermental baja.
bermental baja. Keren banget. Oke, thank you ya Kak Ya, Mario sama-sama, Kak udah Jihan. datang di Magota Sore Ceria kali ini. Kalau misalnya ada mungkin ponakan dari teman-teman Pro 2 atau adik gitu ya, atau bahkan anak gitu yang pengen ikutan di akademinya Kak Mario, bisa hubungin atau Bisa. lihat di mana gitu? Mungkin bisa buka Facebook Glorio Karate Academy. Sama mungkin kalau ada yang teman-teman Pro 2, orang tua, kakak-kakak atau adik yang mau daftarkan saudara-saudaranya atau anaknya, bisa langsung messenger di Facebook saya mungkin. Oke. Yang baru mau mulai, yang baru mau sabuk putih, pengen yang saya yang latih dari awal, ya bisa dihubungi kami. Oke, berarti sekali lagi spill dong Facebooknya atau Nah, Instagramnya kalau gitu. untuk Facebook saya Romario Setiamu. Kalau Instagram Romario Setiamu 11. Oke, jadi buat teman-teman yang punya adik atau anak gitu atau saudara yang pengen ikutan dari Sabuk Putih bahkan atau Ya, pengen ikut akademinya dari boleh boleh. banget. Oke, sekali lagi terima kasih Terima ya kasih, Kak Kak Mario. Jihan. Saya Sama-sama. berharap bisa ketemu lagi di sini dengan banyak banget prestasi yang dihasilkan Ya. dari anak-anak muridnya. Ya, Amin. mungkin nanti bisa sama yang atlet-atlet kan sekarang sudah pelatih. Boleh, Mungkin heeh. bisa-bisa yang atlet. Atlet-atlet. Coba. Nanti kita cari waktu lagi ya Ya, teman-teman bisa. berdua. Oke, sekian dulu buat kalian semua. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah ikutan gabung di YouTube gitu kan, udah ngelihat Kak Mario sendiri gitu. Jangan sampai lupa, sekali lagi disiplin, konsisten dan juga harus punya mental yang bagus. Nah, Oke, sekian dulu Magota Sore Ceria bareng Jihan dan juga Kak Romario Mario. Setiamu. Nanti kita ketemu lagi di Magota Sore Ceria selanjutnya di minggu depan. Dah. Jangan sampai ketinggalan Tamu Sore Ceria minggu depan. Setiap hari Jumat jam 16.00 waktu Indonesia Tengah, berjaringan di RRI Pro 2 Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.